sama gue. Kemungkinan kita buat memenangkan tender, memenangkan pitching, closing, mendapatkan customer itu akan jauh lebih besar ketika Halo YouTube, gue sering banget ditanya sama teman-teman gue, no gimana sih caranya jualan, gimana sih jadi penjual yang baik, ajarin gue jualan dong. Gue sering banget ditanya gitu sama teman-teman gue. Dan di video kali ini gue mau share ke kalian semua tentang pengalaman gue menjadi sales. Kenapa gue share pengalaman? Sisanya gue belajar di lapangan, by experience, belajar sama orang. Jadi gue sebenarnya nggak tahu tentang teorinya. Yang akan gue share di video ini adalah pengalaman yang gue lakukan selama gue menjadi sales. Mungkin video kali ini akan agak sedikit panjang. Gue gak akan buru-buru jelasinnya, tapi gue pengen ngejelasin ini dengan detail. Gue pengen ngejelasin ini dengan menyeluruh sehingga setelah video ini selesai, harapannya kalian yang nonton video ini bisa langsung mengaplikasikan pengalaman gue ini di kehidupan kalian. Jadi kalian bisa, buat kalian yang belum pernah jualan bisa langsung closing, buat kalian yang emang sudah menjadi sales bisa meningkatkan omsetnya gitu. Sebelumnya gue cerita sedikit dulu. Setelah lulus kuliah di 2016, gue waktu itu langsung kerja di sebuah agensi. Awalnya gue belum menjadi sales, awalnya gue hanyalah sebuah staff admin. Cuman emang jauh sebelum itu, dari zaman SMA gue udah jualan. Jadi mungkin dari situ mental sales gue udah ada, skill set sales dasar gue udah ada. Di akhir 2016 gue ternyata bisa closing, dan akhirnya di 2017 gue dipercayakan langsung untuk menjadi sales, dedicated sales. Dan ternyata di akhir 2017 di perusahaan itu gue sudah menjadi top sales di situ. Habis itu gue resign di pertengahan 2018, gue pindah ke sebuah startup, gue jadi business development manager di situ. Walaupun secara teknis pekerjaan business development dengan sales itu agak sedikit berbeda, cuman sebenarnya skill set yang dibutuhkan BD atau business development dengan sales itu hampir sama aja. Lalu di perusahaan kedua gue ini, ternyata di bulan pertama gue langsung menjadi business development di situ dengan achievement yang paling tinggi. Di 2019 awal gue pindah lagi ke startup lain, kompetitornya perusahaan sebelumnya, dan di situ gue sudah menjadi senior business development manager, di mana gue sudah ngelit sebuah tim untuk ekspansi gitu. Nah, sampai akhirnya di perusahaan terakhir, di perusahaan ini gue bisa jadi head of business development. Nah, kalau lo bisa lihat sebenarnya gue itu nggak punya basic teori-teori tentang sales. Jadi yang akan gue share kesini adalah pengalaman-pengalaman apa aja yang gue lakukan, karena emang aslinya gue nggak belajar secara formal pendidikan tentang sales. Gue nggak belajar secara formal pendidikan tentang berjualan ini gitu. Jadi gue sering banget ditanya sama teman-teman gue, no gimana sih caranya jualan gitu. Dan gue kadang suka bingung gimana ya jawabnya, karena gue nggak belajar, gue nggak tahu teorinya berjualan itu seperti apa ya. Pada akhirnya gue belajar by experience, belajar sama orang-orang yang gue temuin, belajar sama mentor-mentor gue, belajar sama atasan-atasan gue di kantor, dan akhirnya dari situ gue bisa develop. Nah, ketika ngomongin soal jualan, gue sering banget dapat omongan dari teman-teman gue, oh ya wajar lah Nino bisa jualan, dia memang berbakat. Emang gue jauh sebelum di dunia profesional, dari zaman SMA juga gue udah jualan. Cuman pertanyaannya adalah, apakah menjadi seorang sales yang hebat itu adalah bakat atau bukan? Nah, di perusahaan kedua gue ini, ketika gue menjadi best business development dengan achievement yang paling tinggi, akhirnya diteliti tuh kenapa sih Nino bisa dapat achievement yang cukup tinggi dibandingkan yang lainnya. Nah, ternyata kenapa gue bisa dapat achievement paling tinggi pada waktu itu adalah karena gue melakukan meeting lebih banyak daripada teman-teman yang lain. Jadi kalau teman-teman yang lain cuma 2-3 kali meeting, gue tuh 3 hari pertama di deploy gue melakukan 18 meeting. Jadi gue 6 meeting sehari. Nah, ketika gue melakukan 6 meeting sehari, akhirnya gue menyadari bahwa ada banyak, misalnya pitch gue yang sebenarnya itu sama aja, cuman gue lakukan berulang-ulang, atau cara gue ngelobi orang itu sebenarnya gitu-gitu aja. Gaya yang gue bawa buat ngajak ngobrol orang tuh sebenarnya gitu-gitu aja. Cuman karena gue melakukan itu 6 kali sehari, pastinya dong semakin hari apa yang gue lakukan menjadi lebih baik kan. Nah,
Mungkin ini bisa jadi gambaran buat kalian, dan gue pun cukup meyakini kalau sales itu menjadi penjual itu bukan serta-merta bakat, tapi bisa dipelajari. Kalian harus meyakini bahwa semakin sering kalian menjadi sales, semakin sering kalian menjual, maka kemampuan kalian untuk menjadi sales akan semakin meningkat. Itu yang harus kalian catat yang pertama. Jadi gue berpendapat bahwa sales itu bukan bakat, tapi bisa dipelajari. Yang kedua, gue punya keyakinan kalau sales itu atau berjualan itu sama kayak mancing atau masak. Ini gue sering banget omongin ini. Jadi ketika kita mancing atau ketika kita masak, mungkin ada teori-teori dasar yang harus kita lakukan. Bumbunya ini. Oh, kalau mancing kita harus pakai jenis pancing yang seperti ini, harus menggunakan umpan ini, menggunakan kail seperti ini. Mungkin ada teori dasarnya. Cuman ketika teori dasarnya itu sudah kalian lakukan, yang kalian butuhkan adalah keyakinan di otak kalian. Oke, gue mau mancing, gue pasti dapat ikan yang besar, gue pasti dapat ikan yang gue inginkan. Oke, gue mau masak, pasti gue dapat pasti masakan yang gue hasilkan adalah masakan yang enak. Begitu juga dengan jualan. Oke, gue mau jualan. Kalau gue pribadi, ketika gue mulai menjual, gue harus yakin di dalam diri gue, terutama di otak gue, kalau ini pasti closing, ini pasti goal, ini pasti laku, kira-kira seperti itu. Jadi ketika gue sering banget ngalamin, ketika gue mengalami sedikit saja keraguan ketika gue mau melakukan pitching, ketika gue mau melakukan tender, ketika gue mau menawarkan produk gue, ada aja sedikit keraguan. Itu pengalaman gue, selalu ada aja hal-hal kecil yang bikin gagal, yang dokumennya nggak lengkap lah, yang email undangan pitchingnya miss lah, yang karena di situ udah ada keraguan. Tapi begitu gue benar-benar yakin, oh ini pasti gol, ini pasti bisa gol, itu kemungkinan buat menang akan jauh lebih besar. Percaya sama gue, kemungkinan kita buat memenangkan tender, memenangkan pitching, closing, mendapatkan customer itu akan jauh lebih besar ketika di dalam diri kita sendiri kita sudah sangat yakin. Kita harus yakin sama diri kita harus yakin sama kemampuan presentasi kita harus yakin sama persiapan kita harus yakin sama produk yang kita bawa. Jadi yang paling penting adalah keyakinan. Jadi ditanamkan di otak kalian kalau oke, ini akan berhasil, ini pasti goal. Jangan ada keraguan sedikit pun. Walaupun memang pada kenyataannya nggak semulus itu, pasti ada kenyataannya, ada kalanya kita gagal, ada kalanya kita nggak berhasil, itu wajar. Toh juga Valentino Rossi, juara dunia, atau Marc Marquez juga pernah jatuh dan gagal finish kan. Atau pemain bola terhebat Cristiano Ronaldo pun pernah gagal mengeksekusi penalti kan. Jadi semua orang hebat pun di luar sana di bidang apapun pasti pernah melakukan kegagalan. Nah, pertanyaannya adalah seberapa cepat kita bangkit dari kegagalan kita. Bukannya kita malah jadi down dan jadi merasa takut untuk mencoba lagi, tapi kita makin termotivasi untuk melakukannya lagi. Kita jadi makin oke, kita pelajarin apa kesalahan kita perbaiki di kesempatan selanjutnya. Itu tadi yang kedua ya. Jadi kita harus yakin, kalau gue selalu bilang keyakinan dan determinasi pasti gol, pasti menang, itu yang selalu gue tanamkan. Setiap pagi gue mau berangkat kerja, setiap pagi gue mau berangkat pitching, itu yang selalu gue tanamkan di otak gue. Terus selanjutnya gue mau cerita gini, gue pernah ngobrol sama temen gue. Jadi temen gue ini adalah sales manager dari handphone Vivo, dan menurut dia kenapa sih setiap di counter handphone itu ada mbak-mbak Vivo, mbak-mbak Oppo yang berusaha untuk menawarkan produknya. Jadi menurut dia ternyata 80% orang yang mau membeli barang, yang sudah punya pilihan membeli barang, itu bisa dibelokkan ke brand lain melalui salesnya, melalui SPG-nya. Jadi di sini kita bisa lihat kalau produk kita sudah bagus, dengan taruhlah produk kita sama dengan produk kompetitor, kita masih bisa memenangkan pertarungan penjualan dengan sales. Bagaimana kedekatan sales itu akhirnya bisa mempengaruhi calon customer kita untuk lebih memilih produk kita daripada memilih produk kompetitor. Itu yang terjadi di handphone. Kenapa sih kita kalau ke
counter handphone selalu ramai banget dengan SPG. Kenapa sih masih ada SPG Vivo, SPG Oppo? Karena mereka bersaing situ, walaupun sebenarnya mereka satu grup ya, di belakangnya ownernya sama. Di sini kita bisa tahu kalau ternyata orang yang menjual itu memiliki peran yang cukup besar setelah produknya. Asal produknya udah bagus dulu, terus salesnya juga berperan cukup besar. Nah, apa sih peran salesnya? Peran sales yang paling utama adalah mendengarkan dan mendengarkan apa, yaitu mendengarkan apa sih maunya calon customer kita, apa sih maunya calon klien kita ini, itu kita dengarkan. Karena setiap orang yang ingin melakukan transaksi pembelian pasti dia punya preferensi apa sih yang sebenarnya ia inginkan. Jadi kita nggak perlu capek-capek ketika kita punya produk yang unggul dari A sampai Z, kita nggak perlu jelasin A sampai Z, kita cukup jelasin ke mereka apa sih yang mereka butuhin. Jadi zaman kuliah, ini gue belajar banyak ketika gue jualan di zaman kuliah. Zaman kuliah itu di UGM setiap minggu pagi ada yang namanya Sunmore atau Sunday Morning, semacam pasar kaget, semacam CFD lah. Dan gue jualan di situ. Yang gue jual apa? Sepatu perempuan. Gue jual sepatu perempuan. Jadi gue beli sepatu perempuan dari Bogor, dari pengrajinnya di Bogor. Gue bawa ke Jogja, gue jualan di pinggir jalan. Dan gue di situ belajar banyak banget mengenai mendengarkan apa maunya calon customer. Jadi kalau orang mau beli sepatu, dalam waktu yang sangat singkat gue udah harus bisa nebak, oh dia sensitif di model-model apa yang dia pengenin sih, atau oh dia sensitif di harga, atau oh ini dia sangat terpengaruh sama temennya, jadi temennya yang harus kita pengaruhi dulu. Di situ gue belajar banyak bagaimana kita memahami calon pembeli kita, calon customer kita. Dan ini pun berlaku apapun produk kita harus mendengarkan. Jangan kebanyakan ngomong, jangan kebanyakan menjelasin apa produk kita. Percaya sama gue, lu dengerin, cari tahu apa yang calon customer lu mau, cari tahu apa yang dibutuhkan sama calon customer lu. Nah di situ lu hajar, lu present abis-abisan, lu jelasin ke dia apa keunggulan lu di bagian itu aja, nggak perlu semua keunggulan produk lu. Karena keunggulan lain dari produk lo itu tidak menjadikan dasar mereka mengambil keputusan barang mana yang akan mereka beli. Nah, selanjutnya ketika kalian berusaha untuk mendengarkan apa sih maunya calon pembeli kalian, apa sih maunya calon klien kalian, sebenarnya di situ adalah saat kalian untuk menjadi lebih dekat dengan calon klien kalian, menjadi lebih dekat dengan calon customer kalian. Jadi disitulah saatnya kalian bisa mencari tahu lebih dalam lagi tentang customer kalian. Kenapa ini jadi penting? Gini, Sun Tzu pernah bilang, kalau kalian tahu diri kalian dan kalian tahu musuh kalian, semua peperangan akan kalian menangkan. Begitu juga dengan berjualan. Kalau kalian mau berhasil dalam berjualan, ketahui diri kalian, apa kelebihan kalian, apa kelebihan produk kalian, tapi jangan lupa ketahui juga bagaimana calon customer kalian, bagaimana calon pembeli kalian, apa aja sih pertimbangan yang mereka lakukan dalam memutuskan untuk melakukan pembelian. Di situ kalian bisa mengenal lebih dekat dengan mereka. Jadi kuncinya adalah kalian harus mengenal lebih dekat, dan mengenal lebih dekat sama orang lain ini jadi satu skill set tersendiri sih yang menurut gue pun bisa dipelajarin. Kenapa gue bilang gini? Karena dari hasil pengalaman gue ketika gue melakukan 6 meeting sehari, atau ketika gue sudah menjadi manajer pun gue masih melakukan sekitar 2-3 meeting sehari. Semakin sering gue ketemu orang, semakin meningkat kemampuan gue untuk deketin orang, semakin meningkat pula kemampuan gue untuk berteman dengan orang-orang. Jadi sebenarnya semua skill set dalam berjualan itu bisa dipelajari. Sekali lagi gue menekankan skill set ini bisa dipelajarin, bukan bakat. Jadi jangan pernah berpikir kalau gue gak bakat jualan, gue gak bisa jualan. Jangan pernah berpikir seperti itu ketika kalian mau mulai jualan. Karena balik lagi yang gue bilang tadi, keyakinan dan determinasi juga penting. Ketika kalian sudah gak yakin sama diri kalian sendiri, bagaimana mungkin kalian bisa berhasil menjual, bagaimana mungkin kalian bisa berhasil closing, dan bagaimana mungkin kalian bisa berhasil meningkatkan omset penjualan kalian. Nah, selanjutnya harus kalian tanamkan di dalam diri kalian adalah, kalau ketika kita menjadi sales, jangan pernah over sales, jangan pernah over promise, jangan pernah menjanjikan sesuatu yang tidak pernah kita bisa deliver. Kenapa? Karena buat gue salah satu ukuran
sales atau penjualan berhasil itu adalah repeat order. Ketika klien kita, ketika customer kita melakukan pembelian yang kedua, pembelian yang ketiga. Dan itu tidak akan pernah bisa dilakukan kalau kalian melakukan over sales atau over promise, atau kalian menjanjikan apa yang tidak bisa kalian deliver. Pada akhirnya calon pembeli kalian akan kecewa dan mereka tidak akan membeli di kalian lagi, tidak akan menggunakan produk kalian lagi. Jadi ini juga salah satu hal yang sangat penting ketika kalian berjualan ya, menurut gua. Di video kali ini gue tidak akan meminta kalian untuk like, komen, dan subscribe seperti biasanya, seperti orang-orang lakukan di video-video YouTube kalian. Karena gue cukup yakin ketika kalian merasa mendapatkan manfaat dari penjelasan gue kali ini, maka kalian akan dengan sendirinya mengklik tombol likes atau suka dan subscribe channel gue. Dan kalian juga bisa kasih komentar, kasih masukan ke gue, apa sih pengalaman kalian dalam berjualan, atau apa sih pertanyaan kalian yang belum terjawab. Mungkin dari situ gue bisa membuat pembahasan baru sehingga wawasan kita mengenai berjualan menjadi lebih luas lagi. Dan mungkin kalau ada teman kalian yang memang membutuhkan penjelasan mengenai bagaimana cara berjualan, kalian bisa nge-share video ini ke teman-teman kalian. Oke, gue cukupkan dulu video gue sampai di sini, karena menurut gue dari penjelasan gue yang tadi harusnya kalian sudah bisa melakukan penjualan, harusnya kalian sudah bisa closing, harusnya kalian sudah bisa meningkatkan omset kalian kalau apa yang gue omongin tadi semuanya kalian lakukan ketika kalian melakukan penjualan gitu. Oke, terima kasih semuanya. Dadah.